Bu, izin bertanya, Bu. Oh ya. Untuk pemilihan jenis ikannya itu apakah ada syaratnya gitu ya, Bu? Kan tadi kayak tuna ke makarel gitu, Kak. Apakah harus dekat dengan pohon filogeninya atau tidak ya, Bu? Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan bagus sekali. Sebenarnya dari awal kemarin harusnya ditanyakan. Kenapa saya dari awal kemarin nggak pernah menyebutkan ciri-ciri donor ke resipiennya itu seperti apa? Karena masih mencari sebenarnya. Misalnya kita dibilang ciri-cirinya seperti ini, tapi ternyata enggak. Jadi sejauh ini yang kita dapatkan itu interfamily masih bisa. Maksudnya intragenous, intergenous itu bisa. Interfamily itu bisa, tetapi ternyata mungkin kendalanya adalah di misalnya resipiennya suhunya misalnya 28, donornya misalnya suhu pemeliharaannya 20 gitu. Jadi lebih ke cellular environment-nya, kebiasaannya seperti apa gitu. Jadi kalau untuk awalnya itu genetik dekat itu bisa. Pastinya genetik dekat bisa. Tetapi lebih mengarah ternyata ke kayak bentuk telur gitu misalnya. Bentuk telur atau apa ya? Suhu lingkungan pemeliharaan ikannya sendiri atau lagi. Jadi saya nggak bisa menjabarkan karena itu masih mencari. Jadi beberapa ikan bisa misalnya kayak tadi Saba ke tuna ke Saba itu tuna ke makarel, maaf ngomong bahasa Jepangnya. Tuna ke makarel itu spermanya bisa tetapi telurnya nggak bisa. Dan ini kita dapatnya bertahun-tahun baru bisa berhasil gitu. Dan ternyata dilihat lagi ternyata suhu pemeliharaannya tidak sama. Dan satu lagi untuk sperma sendiri itu rata-rata bisa. Untuk sperma rata-rata bisa ikan ditransplantasikan ke ikan, beberapa ikan itu bisa. Rata-rata nggak ada syaratnya. Tetapi kalau untuk pembuatan telur itu yang paling penting itu banyak syarat, mulai dari fitologenin reseptornya sama apa tidak. Kadang-kadang ada yang berbeda jauh, tetapi kalau fitologenin reseptornya sama, proses fitologenesis tetap berlangsung seperti itu. Jadi saya nggak bisa menyebutkan karakter apa, ciri-ciri apa, karena sekarang itu masih dalam proses tahap penelitian lah. Jadi kalau ikan ini ke ikan ini syaratnya apa atau genetiknya jauh ternyata bisa. Misalnya sekarang saya bilang genetik jauh nggak bisa, ternyata bisa. Jadi saya nggak bisa bilang seperti itu. Jadi cirinya saya nggak bisa bilang. Walaupun sebenarnya sudah ada sebenarnya ciri-ciri yang sampai sejauh ini yang udah ada. Kemarin kan minggu lalu saya sudah menjabarkan beberapa penelitian yang sudah dikerjakan mulai dari intergenous sampai interfamily. Rata-rata incorporated cell-nya itu nyampe, maksudnya donor itu berhasil terinkorporasi ke dalam genital ridge-nya resipien rata-rata sampai ke interfamily yang berbeda family. Nah, pas waktu proses pembentukan sperma atau ke telur itu dia baru mulai bermasalah di situ. Nah, permasalahannya itu apa? Apakah itu tuh kan masih dilakukan penelitian sampai sekarang? Seperti itu. Baik Bu, berarti kalau misalkan mau mencoba-coba gitu ya Bu, berarti syarat sederhananya lingkungannya harus sama gitu ya Bu, tempat tinggal ikannya, suhunya. Oke, kalau mau mencoba-coba itu pastinya kita pakai konsep awal. Satu genus, satu kondisi perairan, atau satu bentuk telur, atau satu misalnya medaka ke ikan zebrafish kan kondisi telurnya beda ya, satu ada flagelnya, satu enggak. Jadi
cara pemijahannya juga berbeda gitu. Sistem pemijahannya seperti apa. Tapi itu pun juga saya nggak bisa bilang sistem pemijahan juga mempengaruhi. Tapi yang paling awal mungkin kalau untuk mencoba itu pastinya satu genus dulu. Baik Bu, terima kasih Bu.